Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul arba'una an Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Al-hadisu utawi hadis al-arba'una kang kaping 40 iku an Ibni Abbasin dan riwayataken saking Imam Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Apa annahu sak temene Imam Ibnu Abbas iku qala dawuh sapa Ibnu Abbas, qala dawuh sapa Rasulullah Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam, yakhruju bakal metu fi akhir zamani ing dalem akhir zaman sapa aqwamun pira-pira kaum wujuhuhum kang utawi pira-pira wajahe aqwamun iku wujuhul adamiyina pira-pira wajahe pira-pira manungsa wa qulubuhum halih utawi pira-pira atine aqwamun iku qulubus syayatini pira-pira atine pira-pira setan wa amsaluhum halih utawi sifate aqwamun iku ka amsalid diabi madani pira-pira sifate pira-pira macan ad-dawari pira-pira kang melarati laisa halih ora ono iku fi qulubihim ing dalem pira-pira atine aqwamun apa syai'un suwiji-wiji minar rahmati kang saking rahmat safakuna padha ngelekaken sapa aqwamun lidimai maring pira-pira getih wala yarghabuna lan ora sengit sapa aqwamun anil qabihi saking penggawe ala insya'tahum lamun ngiring sapa sira kabeh ing aqwamun qaribu kah moko marak sapa aqwamun ing sira wa intawanaitah lan lamun ngendi-ngendi sapa sira atau ninggal sapa sira anhum saking aqwamun igtabuka moko ngrasani sapa aqwamun ing sira wa in amantahum lan lamun percaya sapa sira ing aqwamun khonukah moko cidra atau khianat sapa aqwamun ing sira khonukah moko khianat sapa aqwamun ing sira. Jadi hadis yang ke-40 ini betul-betul menjadi pelajaran penting bagi kita, dan semoga hadis yang terakhir ini menjadi cikal bakal, justru menjadi bekal yang sangat-sangat kuat untuk kita jadikan sebagai prinsip dalam kehidupan dan bisa kita ambil ibrahnya gitu. Ini diriwayatkan dari Imam Ibnu Abbas bahwasanya beliau berkata, yang Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, satu saat di akhir zaman akan keluar beberapa kelompok kaum yang mana wajah dari mereka itu berwajah manusia, akan tetapi hatinya mereka itu menggunakan hatinya setan. Wajahnya manusia, hatinya seperti setan. Dan sifat-sifat yang ia miliki itu seperti halnya sifat yang dimiliki oleh para macan dan para singa. Dia di hatinya sama sekali tidak ada sedikit pun kasih sayang kepada sesama makhluk. Tidak ada sedikit pun rasa cinta kasih sayang dalam hatinya. Bahkan pekerjaan yang selalu ia jadikan hobi adalah
mengalirkan darah dari tubuh seseorang. Artinya selalu membuat kekacauan, kerusakan dan menyakiti. Wala yarghabuna 'anil qabih, mereka itu kelompok-kelompok yang tidak membenci perkara yang buruk, justru mencintai perkara-perkara yang buruk. Kalau maksiat dia itu senang dan bangga. Jika dosa maka dia merasa benar sendiri, tidak mau bertobat gitu. Dan ketika dia itu disadarkan oleh seseorang, maka dia itu sombong, tidak menerima nasihat yang datang kepada dirinya. Nah, ini sudah menjadi prediksi Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam. Tapi mandarmoga harapan kita bersama, semoga prediksi Nabi ini kita tidak masuk di dalamnya, tak masuk ke dalam kriteria aqwamun wujuhul adamiyyin wa qulubuhum qulubus syayatin. Mandarmoga bukan termasuk daripada ini kita. Ketika kaum ini didekati oleh seseorang, ada orang yang senang dengan kelompok ini, maka mereka juga mendekat. Namun bagi orang-orang yang menjauhi kaum ini atau kelompok ini dijauhi oleh kita misalkan, maka kita akan dirasani. Ini kedahuluan Nabi. Dan ini betul terjadi apa tidak di zaman sekarang? Bagi siapapun yang tak sepakat, tak sependapat dengan pendapat dirinya, kelompoknya, maka di situ pasti yang akan diberikan itu adalah ightiyab atau sebuah rasanan dan juga gunjingan di belakang. Bagi orang-orang yang mendukungnya, maka dia akan berbuat baik kepadanya, para pendukung-pendukungnya, kemudian selalu memberikan kasih sayang. Kemudian di situ selalu memberikan pendekatan lewat hatinya, gitu. Namun bagi kelompok yang tak sejalan dengan dirinya, maka siap-siap akan menjadi barang cemooh, menjadi barang atau tema dalam ghibahnya. Itu hati-hati. Hati-hati kepada kelompok-kelompok yang semacam ini, yang justru sudah menjadi prediksi Rasulullah. Namun ketika kalian percaya kepada kelompok mereka, justru mereka akan berkhianat kepada sampean. Nah, ini kelompok yang dibiarkan itu tidak enak, diikuti bahaya. Jika kita tentang, maka kita yang akan celaka. Ini bahaya memang kelompok ini. Makanya can gelek menkuleben sampean norok kelompok nikah, maka mereka itu berbuat baik pada kita, tapi kita akan sesat. Jika kita menjauh menghindari mereka, maka kita akan digunjing, dirasani oleh mereka. Dan bahkan ketika kita percaya betul kepada mereka, maka siap-siap kita akan dikhianati oleh mereka. Mandarmoga kita tidak termasuk daripada ini. Ben mandarmoga kita semua keluarga kita, masyarakat kita semuanya parengen perlindungan sareng Allah dari penyakit-penyakit yang semacam ini. Sibyanuhum kang utawi piro-piro bocah cilike aqwamun iku gharimunah piro-piro kang utang. Wa syubbanuhum utawi piro-piro wong enome aqwamun iku syatiruna olo kelakuane atau piro-piro kang olo kelakuane. Wasyuyuhuhum halih utawi piro-piro wong tuwane aqwamun iku fajiruna piro-piro kang lacut. Iku fajiruna piro-piro kang lacut, layak muruna ora perintah sopo aqwamun bil ma'rufi kelawan kebagusan, wala yanhauna lan ora nyegah sopo aqwamun anil mungkari saking perkara kang mungkar. Wal i'tizazu utawi amrih kemuliaan, atau dalam sebagian makna utawi kumede bihim kelawan aqwamun iku zullun ino. Wa talabu ma utawi nyuprih barang fi aidihim kang ono ing dalem pira-pira tangane aqwamun iku fakrun fakir. Al hukmu utawi hukum fihim ing dalem
aqwamun iku bid'atun bid'ah wal bid'atu utawi bid'ah fihim ing dalam aqwamun iku sunnatun sunnah fa inda zalika moko ing dalam nalikane mengkono yakhruju gitu nggih fa inda zalika moko ing dalam nalikane mengkono yakhruju atau apanya mana ya kembalikan pada itu sudah umum yakhruju fi akhir zaman aqwamun itu yusallitu nguasaaken sapa Allah Gusti Allah alaihim ing atase aqwamun syirarahum ing pira-pira wong ala-alane aqwamun summa yad'unu lindunga sapa khiyaruhum pira-pira wong baguse aqwamun fala yustajabu moko ora den sembadani lahum kaduwe khiyaruhum apa doa semua anak-anak kecil yang hidup di era masyarakat yang semacam itu ahli dalam berhutang. Coba kita pikir, apakah itu termasuk kita apa enggak? Anak-anak kecil yang hidup di zaman yang diprediksi Rasul ini, anak kecilnya itu suka berhutang. Artinya banyak yang terlantar tidak terlalu diurus oleh orang tuanya, masalah ekonominya, pendidikannya, semua moral akan rusak pada saat itu. Bahkan yang manusia yang berusia muda, para pemuda di zaman itu semuanya rakyat rata-rata mayoritas kelakuannya itu tidak genah. Itu rata-rata mayoritas kelakuannya tidak genah. Wasyuyuhuhum dan para orang-orang yang sudah tua yang berada di zaman tersebut itu malah semakin bejat kelakuannya, semakin istiqomah menampakkan kejahatannya. Ya'muruna bil ma'ruf, tidak ada dari kalangan orang-orang tua di sana yang selalu senantiasa istiqomah memerintahkan kebaikan. Tade di situ orang sepo sebengal akikir ke anan cek bengal itu tak bengal. Sebengal mecek ke anan ni kapun takut orang sepo ni. Ini hidup di zaman yang sudah diprediksi Rasulullah. Ka anak takut mecek ngebela kebenaran takut, bergaul dengan orang sebagus takut, mengatakan hal yang hak itu pun juga takut, dijauhi banyak teman itu takut, dianggap asing itu takut, dianggap paling nyeleneh itu takut. Sehingga benar kata-kata yang sangat viral di media sosial zaman sekarang, yang paling enak kuncinya itu harus menjadi orang gila. Kenapa? Karena kita yang waras dianggap gila, sementara yang gila itu justru dianggap waras. Tapi men berdasarkan kitab saya paling tepat ya sengsara rekoso ora rekoso panggah kudu dijalani urip iki. Yo pancet kudu sampean iki kudu kuat pancen odi. Bahkan nanti disifati. Lah kalau di zaman itu orang tua sudah tidak berani untuk menasihati anak, reng sepo ni tak bengal, guru tak bengal nasihatin santri, kakak tidak bisa memberi contoh pada adiknya, kemudian adik tidak bisa memberi contoh pada adik yang satunya, maka akan diberikan satu musibah besar oleh Allah, yaitu kelompok-kelompok itu akan dijadikan seorang pemimpin yang Allah ambil dari orang-orang yang buruk. Maka yang memimpin desanya, yang memimpin masyarakat itu, yang menjadi gurunya itu diambil dari orang-orang yang tidak genah pula. Kalau sudah demikian itu terjadi, maka khiyarukum, sebaik-baik kalian yang berdoa kepada Allah, maka tidak akan dikabulkan doanya sama Allah. Para kiai, para ulama aduh, tidak ada yang dikabul. Kenapa? Sudah dikuasain oleh masyarakat yang ahli maksiat kepada Allah. Dan ini salah satu musibah terbesar di akhir zaman. Wal i'tizazu bihim dhullun wa talabu ma fi aidihim fakrun wal hukmu fihim bid'ah. Hukum-hukum yang berada di wilayah itu dan saat itu dianggap bid'ah.
Jadi aneh, semua kebenaran akan aneh pada waktu ini. Men bedereng bini ngakui kodong itu akan terasa aneh. Ketika jalan di depan orang tua nunduk itu akan malu kita dan merasa itu asing. Ketika ngomong dengan sopan santun itu Masya Allah. Saya pernah lihat menyaksikan satu video, ada satu orang yang di situ kagum terhadap Nahdlatul Ulama, bahkan merasa Nahdlatul Ulama, tradisi-tradisi NU dan pesantren itu tradisi yang aneh kan. Anak pemain kocak aneh, lemak bisa menbeda guru lebet di situ mengkir kapi. Menbeda guru lebet tak santri sebengal lebet ia dan guru. Men salaman iyo ngestanang bolak balik tanang. Loh, kenapa kok demikian? Itu ada orang yang menganggap itu aneh kok. Dari organisasi di luar Nahdlatul Ulama, sebagian daripada organisasi dan khususon sebagian daripada oknum. Lah ini tambah seiring bertambahnya waktu, pasti keasingan itu semakin nampak di mata umat nantinya. Men bedenak karena abusah kocak ini hal yang gengsi, jangan sampai demikian. Ketika ada anak yang ingin berusaha menjadi orang baik, maka gengsi pada temannya yang buruk. Ketika nanti ada anak yang di situ berusaha untuk tobat ke pengiran, maka siap-siap tidak punya teman. Maka dia akan terasa asing hidup sendirian, tidak punya teman. Ini kemen orang bagus, odik nang akhir zaman. Makin aku nabatan. Coba ada bedenak karena semuanya pegang HP, cuma sampean tidak pegang sendirian. Saya teguh sampean nadom misalkan. Paling asing sendiri sampean. Atau misalkan sekarang sampean pegang tasbih kancan aku HP. Ajogetan kapi krokun sampean bitiban wiritan. Aneh sampean. Seolah-olah yang waras itu yang pegang HP, yang tidak waras itu malah sampean yang di situ wiritan. Ini kemancaman akhir. Ini Masya Allah. Ketika sudah muncul zaman yang semacam itu, maka Masya Allah barokahnya daerah tersebut, wilayah itu akan dicabut oleh Gusti Allah, barokahnya kan. Makanya sampai pimpin oleh pemimpin yang tidak genah semacam ini.